Banyak di antara kita yang mungkin belum mengetahui sejarah serta asal-usul suku Korawai di Indonesia. Maklum saja, sebagai salah satu suku yang mendiami pedalaman Papua, keberadaannya memang tidak mudah ditemukan. Namun, bila ditelusuri lebih dalam, suku ini memiliki sejarah yang panjang, mulai dari saat ditemukan hingga hari ini. Suku ini teridentifikasi sekitar 30 hingga 35 tahun yang lalu. Sebelumnya, suku Korawai menempati pedalaman Papua tanpa pernah berkomunikasi dengan dunia luar. Menempati kawasan yang terletak kurang lebih 150 km dari Laut Arafura, suku ini bertahan hidup dengan cara berburu berbagai macam hewan di hutan. Hingga kemudian pada tahun 1975 sampai tahun 1978, tim misionaris dari Belanda yang dipimpin oleh Johannes Veldhuizen menemukan suku ini. Kemudian mulai mengadakan penginjilan di daerah tersebut. Sejak saat itu, para misionaris menjelajahi seluruh tanah suku Korawai dan bahkan mempromosikan suku ini hingga ke luar negeri. Mereka bahkan membangun gereja, sekolah, serta sebuah klinik. Mereka juga memperkasai film dokumen tentang salah satu suku Papua ini, dan pada akhirnya pemerintah Indonesia menyadari keberadaan suku Korawai. Pada tahun 1990, ketika para misionaris meninggalkan suku tersebut, masyarakat Korawai mulai menerima bantuan dari pemerintah dan terlibat proyek-proyek kehutanan yang diprakarsai oleh perusahaan asing. Suku Korawai memiliki beberapa adat serta tradisi yang cukup unik. Salah satunya yaitu membangun rumah pohon. Bukan rumah pohon yang hanya didirikan beberapa meter dari permukaan tanah, namun suku ini membangun rumah setinggi hingga puluhan meter di atas pohon. Karena bertempat tinggal di atas pohon, julukan manusia pohon seringkali disematkan untuk orang-orang Korawai. Bukan tanpa alasan, hal tersebut mereka lakukan untuk melindungi diri dari serangan hewan buas dan risiko banjir. Pembuatan rumah pohon dikerjakan oleh orang-orang Korawai dengan seksama, mulai dari membeli bahan, serta menentukan lantai dan pohon yang akan digunakan sebagai penopang utama. Umumnya suku ini memilih pohon yang besar dan kokoh sebagai tiang utama rumah. Kemudian dindingnya terbuat dari kulit pohon sagu, lantai rumah menggunakan cabang pohon, sedangkan atap rumahnya berasal dari dedaunan hutan. Selain itu, rumah orang Korawai juga dibuat dari pilihan tali rotan dan dilengkapi oleh tangga yang menjulang hingga ke dasar tanah. Selain keunikan berupa rumah di atas pohon, suku Korawai juga memiliki bahasa percakapan sehari-hari berupa bahasa Auyu Dumut yang biasa digunakan sebagai bahasa komunikasi oleh kebanyakan suku di Papua Tenggara. Mereka juga mengenal pesta sagu yang dilakukan sebagai perayaan peristiwa tertentu seperti kelahiran bayi ataupun pernikahan. Dalam pesta ini, umumnya orang Korawai menyembelih babi sebagai hidangan dan pertanda bahwa ada peristiwa besar yang patut dirayakan. Salah satu tradisi unik yang sedikit menakutkan yaitu rumor tentang suku Korawai sebagai suku kanibal. Hal ini memicu ketertarikan dunia pada suku ini, namun sekaligus merasa takut untuk mengunjunginya. Ternyata, setelah ditelusuri lebih jauh oleh beberapa relawan asing, ternyata suku ini tidak mengonsumsi daging manusia untuk makanan sehari-hari. Lebih tepatnya, orang Korawai melakukan ritual memakan daging manusia yang melanggar aturan mereka. Misalnya tukang sihir atau biasa disebut dengan kuak-kuak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kanibalisme ini sebenarnya merupakan bagian dari hukum adat suku Korawai bagi orang yang terbukti melakukan perbuatan terlarang atau hukuman untuk yang melakukan kejahatan. Akan tetapi, saat ini sifat kanibal orang-orang Korawai makin jarang terjadi dan ditinggalkan. Terutama setelah sebagian warga suku mendapatkan penginjilan dan memberi diri untuk dibaptis.